Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Nuranisa dari Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu situs bersejarah yang sangat penting di kota Makassar, yaitu Benteng Rotterdam. Berikut pembahasannya. Benteng Rotterdam yang sekarang menjadi salah satu ikon sejarah di kota Makassar, memiliki perjalanan panjang sejak masa kejayaan Kerajaan Goa. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 dan diberi nama Benteng Ujung Pandang. Pada awal pembangunannya, benteng ini masih menggunakan bahan sederhana berupa tanah liat yang dipadatkan, serta batu padas yang berasal dari daerah sekitar Makassar. Benteng ini berfungsi sebagai benteng pertahanan kerajaan, sekaligus pusat kegiatan politik dan perdagangan pada masa itu. Seiring berkembangnya kekuasaan Kerajaan Goa sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di kawasan timur Nusantara, benteng ini berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah pesisir dan jalur perdagangan rempah-rempah. Pada abad ke-17, hubungan Kerajaan Goa dengan Belanda semakin memanas. Belanda ingin menguasai jalur perdagangan di wilayah timur, sementara Kerajaan Goa menolak monopoli yang ingin diberlakukan VOC. Konflik besar kemudian pecah dan mencapai puncaknya pada tahun 1667 ketika VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Pelman melancarkan serangan ke wilayah Makassar. Perang ini berakhir dengan Perjanjian Bongaya, sebuah perjanjian yang memaksa Kerajaan Goa menyerahkan beberapa wilayah penting, termasuk Benteng Ujung Pandang kepada VOC. Perjanjian Bongaya menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Goa atas benteng tersebut dan menjadi periode awal penguasaan Belanda di Makassar. Setelah mengambil alih, VOC melakukan renovasi besar-besaran pada benteng ini. Bahan-bahan bangunan diganti dengan batu karang dan konstruksi diperkuat agar lebih tahan terhadap serangan dan kondisi cuaca. Pada masa itu pula, Belanda mengganti nama benteng ini menjadi Fort Rotterdam, mengikuti nama kota kelahiran Cornelis Pelman di negeri Belanda. Sejak saat itu, benteng ini menjadi pusat administrasi VOC di kawasan timur Indonesia. Pada masa kolonial, benteng ini tidak hanya digunakan sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan VOC di Indonesia Timur, gudang penyimpanan benda-benda bersejarah, dan tempat penahanan bagi tokoh-tokoh penting. Salah satu tokoh yang pernah diasingkan di benteng ini adalah Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa. Beliau ditahan di salah satu bangunan dalam kompleks benteng ini pada tahun 1830 hingga dia wafat. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Rotterdam dialihfungsikan sebagai area cagar budaya dan tempat penyimpanan arsip sejarah. Bangunan di dalam kompleks ini kemudian dijadikan Museum Lagaligo yang menyimpan sejarah, budaya, dan adat masyarakat Sulawesi Selatan, dan juga tempat wisata edukasi dan spot fotografi. Kini, Benteng Rotterdam telah menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Makassar. Selain nilai sejarahnya, suasana bangunan kolonial yang terawat membuatnya menjadi lokasi favorit untuk konten edukasi, karya seni, hingga kegiatan budaya.
Benteng Rotterdam bukan hanya menjadi bukti kejayaan kerajaan Goa, tetapi juga menjadi pengingat masa kelam kolonial yang pernah dialami bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah Benteng Rotterdam, kita semakin menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya. Bangunan bersejarah ini tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga sebagai media pembelajaran agar generasi muda tetap mengenal sejarah bangsanya.